Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Abdul Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ada 4 soal, yaitu yang pertama ada satu menjelaskan sejarah tentang penelitian operasional, yang kedua tentang program linier 2 soal, dan satu lagi program linier dan metode FAM dan metode Northwest Corner. Langsung saja, yang pertama kita akan menjelaskan pertama kita akan menjelaskan sejarah riset operasi terlebih dahulu. Riset operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Pembagian terpenting dari riset operasi adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan, dan apabila ada data yang kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan yang bersifat rasional. Dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Lalu, masalah maksimasi. Hmm. Lanjut ke soal yang kedua tentang program linier. Program linier ada 3 sebenarnya, cuman kita akan menjelaskan tentang maksimasi terlebih dahulu. Ini adalah contoh soalnya. Maksimasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil. Contoh, PT Lakuna Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kilo per hari, benang wol 30 kilo per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dari tabel berikut. Jenis bahan baku, jenis bahan baku dan tenaga kerja: benang sutra, benang wol, tenaga kerja. Bahan baku kain sutra ada dua. Oke, bisa kita lihat dari tabel saja. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan diperoleh bisa maksimal. Langkah-langkah yang pertama, tentukan variabel. X1 kain sutra, X2 kain wol. Yang kedua, fungsi tujuan. Zmax sama dengan 40X, X1 tambah 30X2. Bisa dari sini. Fungsi kendala 2X 1 tambah 3X 2 lebih kecil dari 60. Benang sutra yang kedua 2X pangkat 2 2X 2 lebih kecil 30 benang wol, dan yang ketiga 2X 1 tambah X 2 lebih kecil dari 40 tenaga kerja. Ini kita akan membuat grafik 1. 2X 1 tambah 3X 2 sama dengan 60. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 30. Yang kedua 2X2 lebih kecil dari 30. X2 sama dengan 15. 2X1 tambah X2 lebih kecil dari 40. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 40. X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ini adalah tabelnya. Cara mendapatkan solusi optimal. Yang pertama dengan mencari nilai Z step X titik ekstrim. Titik A, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40. Kali 0 tambah 30 kali 0 sama dengan 0. Titik B, X1 sama dengan 20.
koma X2 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X1 ke Z. Z 40 dikali 20 tambah 30 dikali 0 sama dengan 800. Titik C mencari titik potong 1 dan 3. 2X tambah 1, 3X2 sama dengan 60. 2X1 tambah X2 sama dengan 40 dibagi 2X2 sama dengan 20, X2 sama dengan 10. Masukkan X2 ke kendala 1. 2X1 tambah 3X sama dengan 60. 2X1 tambah 3 kali 10 sama dengan 60. 2X1 tambah 30 sama dengan 60, 2X1 sama dengan 30, X1 sama dengan 15. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. 40X1 tambah 30X2 sama dengan 40 dikali 15 tambah 30 kali 10 sama dengan 600 tambah 300. 900, hasilnya 900 optimal. Titik D 2X pangkat 2, 2X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 15. Masukkan X2 ke kendala 1. 2 2 kendala 2 X 1 tambah 3 kali 15 sama dengan 60, 2X tambah 45 sama dengan 60, 2X1 sama dengan 15, X1 sama dengan 7,5, Z sama dengan 40 kali 7,5 tambah 30 kali 15 tambah 300 tambah 450 sama dengan 750. Titik E X2 sama dengan 15, X1 sama dengan 0. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z sama dengan 40 kali 0 tambah 30 kali 15 sama dengan 450. Kesimpulan, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 0 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Jadi, dari masalah maksimisasi ini kedua adalah diproduksi agar keuntungan diperoleh bisa maksimal adalah 900 juta. Lalu kita lanjut ke masalah minimasi. Contohnya adalah perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Jenis makanan Royal Bee, vitamin unit 2, protein unitnya 2, biaya per unit atau ribu rupiahnya 100. Royal Jelly 1, unit proteinnya 3, biaya per unit 80, minimum kebutuhan 8, sedangkan protein unitnya 12. Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Langkah-langkahnya ada pertama tentukan variabel X1 sama dengan Royal B, X2 sebagai Royal Jelly. Fungsi tujuannya Z min sama dengan 100X1 tambah 80X2. Itu didapat dari biaya per unit. Fungsi kendala 2X1 tambah X2 lebih besar 8 vitamin. Yang kedua 2X1 tambah 3X2 lebih besar 12 protein. 3X1 lebih besar dari 2. Yang keempat X2 lebih besar dari 1. Kita akan membuat grafik. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 8. X2 0, X1 4. 2X1, yang kedua 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. X1 sama dengan 0, X2 4. X2 sama dengan 0, X1-nya 6. X1 2, yang keempat X2-nya 1. Ini adalah grafiknya. Ini dia. Solusi optimal tercapai pada titik B terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Min 2X sama dengan min 4X. X2 sama dengan 2. Masukkan X2 ke kendala 1. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 tambah 2 sama dengan 8. 2X1 sama dengan 6. Diganti jadi ditukar jadi X1 sama dengan 3. Masukkan nilai X1 dan X2 ke Z. Z min sama dengan 100X1 tambah 80X2 sama dengan 100 dikali 3 tambah 80 kali 2 sama dengan 300 tambah 160. Hasilnya ada 460. Untuk meminimumkan biaya produksi, maka X1 3 dan X2 2 dengan biaya produksi
Rp460.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Northwest Corner dan metode FAM. Northwest Corner adalah metode yang dimulai dari sebelah kiri. Metode FAM adalah Vogel Approximation Metode. Oke, langsung saja ke soal. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksi kepada tiga konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki tiga buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Sedangkan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan, hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan VEM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik C Cilegon 25, pabrik B Cilegon 15. Pabrik A Serang 5, pabrik C Serang 10, pabrik B Serang 20. Pabrik A Pandeglang 8, pabrik C Pandeglang 19, pabrik B Pandeglang 10. Ini dia adalah tabelnya. Pabrik kapasitas konsumen kebutuhan. Pabrik A 90, Cilegon, konsumen Cilegon, kebutuhannya 50. Pabrik B 60, kapasitas pabriknya 60, konsumennya Serang, kebutuhannya 110. Pabrik C, kapasitas pabriknya 50, konsumennya Pandeglang, kebutuhan ada 40. Lalu kita akan melakukan metode Northwest Corner. Pabrik A, kita bisa pakai ini. Pabrik A ada suppliernya 90. Suppliernya 90, barang tersedianya yang dibutuhkannya 50. Karena ini sisa, ini habis. Belum. Berapa? Ini ini habis, ini sisa 40. Kan kalau nggak barang musnah. Ini sisa 4. Ini sisa 40. Karena masih ada 40, serang dibutuhkannya 110. 110 karena kita tidak memiliki persediaan segitu, jadi 110 kita coret. Di sini habis 40. Lalu kita isi di sini. Dibutuhkannya Pandeglang 40, sedangkan persediaan sudah 0. Jadi di sini 0. Pabrik B. Pabrik B demandnya 50 karena di sini sudah 0. Jadi di sini juga 0. Persediaan masih ada 60. Di sini persediaan masih ada 60 yang dibutuhkan 40. 110 dikurang 40. 70. Sini 70. Sini 70. Karena persediaan yang dibutuhkan di sini adalah 60, kita taruh di sini 60. 60. Sedangkan demandnya di sini masih ada 10. Ya, ini habis. Yang di 50. Di sini kita langsung habisin sini 40. Kita masukkan karena dibutuhkan yang 40. Di sini sisa 10. Oke, jadi X max sama dengan 50 kali 20 tambah 40 kali 5
ditambah 60 kali 20, tambah 10 kali 10, tambah lagi 40 kali 19 sama dengan 3260. Itu untuk metode Northwest Corner. Lalu kita akan lanjut kepada metode VAM. Bentar saya hapus dulu. Oke, di sini FAM. Bentar saya agak lupa tentang materi ini. Hmm. Kayak saya lupa tentang FAM, cara menjelaskan FAM. Hmm. FAM tentukan biaya penalti untuk tiap baris dan kolom dengan cara mengurangkan biaya sel-sel terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi, alokasi sebanyak mungkin ke serviceable dengan biaya transportasi terendah pada baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. 4. Ulangi langkah 1, 2, dan 3. Semua kebutuhan telah terpenuhi. Oke, berarti dia tentang mengurangkan biaya sel terendah pada baris atau kolom terhadap biaya sel yang terendah berikutnya pada baris atau kolom yang sama. Oke, langsung saja pabrik A, Cilegon. Eh, Oh, ini tuh dikurangin dulu kalau nggak salah. 50, lalu dikurang 40, 5, ini dua, demandnya 200 total. Bentar, bentar. Dua, 90, Cilegon. Dia pokoknya tentukan beta tiap baris dalam mengurangkan biaya sel terendah. Sel terendah pada baris atau antara biaya sel terendah BKF. Pilih baris atau kolom dengan biaya penalti tertinggi. Oh, kita pilih dari 500, dari 110 terlebih dahulu. Ini adalah lebih tertinggi, jadi 90 suplainya. Kita kasih ke sini 60. Dan yang kedua sini 40, 30. Jadi ini habis. Dari terendah ini kan lap, soalnya ini 5, ini kan 5, jadi dari biar terendah terlebih dahulu 8, jadi ini 0, ini kosong. Lalu yang pabrik B ini 15, ini ada 15, yang ini ada 10, jadi ini kan paling besar, jadi ini kosong. Yang demandnya dibutuhkan 50 karena supply kita ada 60, jadi ini kita masukkan 50, dan di sini sisa 10, lalu kita masukkan ke dalam sini 10-nya, jadi di sini kosong. Kita ada 10, yang dibutuhkan 50, kita masukkan karena demand-nya adalah 110, jadi kita kasih semuanya ke sini. Jadi ini sisa 0. Oke, jadi X max 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10. Hasilnya adalah 1890 untuk metode FIAM, Vogel Approximation Metode. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.